Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara sosialisasi pemutahiran data mandiri MySAPK BKN. Sebelumnya kita dengarkan sambutan dari Direktur SDM terlebih dahulu. Sebelum nanti kita ke teknis, kepada Dr. Heti Mulyati, disilakan. Terima kasih Bu Ade atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu pada siang hari ini ya, meskipun masih virtual. Dan biasanya kalau ada undangan dari SDM, ada hal-hal yang urgent yang perlu disampaikan terkait dengan kepegawaian. Bapak Ibu yang saya hormati, para KTU maupun PIC kepegawaian ya, kami sengaja mengundang Bapak Ibu semua dalam rangka untuk pemutahiran data MySAPK BKN ya. Nah, sebelumnya kami sudah berusaha juga menyampaikan ke Kemdikbud, kemudian juga ke BKN, bagaimana kalau datanya yang sudah ada bisa dialirkan, tapi ternyata tidak bisa, sehingga kita perlu menginput ke MySAPK tersebut ya. Dan sampai dengan hari ini persentase pemutahiran data pegawai ya khususnya PNS itu masih relatif rendah ya, baru sekitar 500 dari sekitar 2000-an ya. Jadi kita perlu mengejar ketertinggalan karena kalau tidak kita memutakhirkan data di BKN ini ya, itu terkait kepegawaian yang ada kaitannya dengan PNS, kedepannya khawatir akan ada masalah. Nah, sehingga kami mengundang Bapak Ibu semua untuk sama-sama mensukseskan pemutakhiran data MySAPK ya di IPB. Selanjutnya kami akan terus melakukan monitoring evaluasi ya kepada setiap fakultas maupun sekolah maupun unit kerja, sehingga di tanggal 14 Oktober itu kita bisa 100% seluruh pegawai, seluruh PNS khususnya bisa mengisi PK ini 100%. Dan rasanya kalau dilihat dari dilihat dari isiannya, memang kalau nggak dikerjakan itu pasti akan terasa lama ya. Tapi kalau dikerjakan beberapa yang sudah, nih Pak Ade, yang lain ya, sudah ini rasanya 2 jam sudah cukup ya. Nah, nanti Bu Ade dan Mas Ulul akan menyampaikan secara teknis bagaimana pengisian dan sebagainya. Dan tentunya kalau ada nanti hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan SDM terkait data dan sebagainya, mungkin kita bisa bantu. Saya sendiri menyampaikan ke para wadek ya untuk mereminder para pegawainya untuk memutakhirkan data di MySAPK ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar dan Bapak Ibu semua sehat, dan mohon bantuan kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk sama-sama mensukseskan kegiatan ini. Barangkali demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heti. Sebelumnya kita foto bersama dulu Bapak Ibu ya, karena di awal itu biasanya masih lengkap. Host minta tolong untuk foto. Baik, Bapak Ibu mohon kameranya di-on-kan. Kita ada 5 slide Bapak Ibu. Departemen IPHK bisa dibuka kameranya. Baik. Mas Ulul, aba-aba dari siapa hostnya? Ya udah, saya Bu. Ya, Bu. Ya, enggak. Slide 1, 1, 2,
3. Slide 2. 1, 2, 3. 1.800 mah hari gini. Slide 3. Slide 3. Yang gitu, Bro. 1, 2, 3. Kemudian slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Sudah, Bu Adel? Baik, makasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Heti. Selanjutnya untuk teknis pengisian pemutakhiran data mandiri pada MySAPK akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ulul Albab. Kepada Pak Ulul, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Adel. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan terkait kegiatan PDM MySAPK. Nah, pertama, siapa sih yang wajib mengisi MySAPK? Itu adalah, yang tidak mengikuti. Yang pertama adalah PNS yang tidak ikut EPU PNS 2015. Karena nantinya YBS harus membuat surat pernyataan dan lain agar bisa diaktifkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah pensiun di tahun 2021 atau pensiun di tahun 2022. Jadi pastikan bahwa apabila ada pegawai di lingkungan unit kerja Bapak Ibu yang pensiun di tahun 2021 atau tahun 2022 itu tidak perlu mengisi PDM ini. Jadi pastikan yang pensiun di tahun 2021 atau di 2022 itu tidak mengisi. Karena ketika YBS mengisi dikhawatirkan nantinya ketika proses pensiun datanya ternyata berubah, itu akan jadi masalah nantinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya langsung ke sanksi Bapak Ibu. Jadi apabila ASN atau PNS di kita itu tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. Apa saja pelayanan manajemen kepegawaian? Salah satunya adalah kepangkatan, misalnya naik jabatan, kemudian usul pensiun. Nah, di IPB sendiri itu sudah ada beberapa orang yang terhambat pengusulannya dikarenakan tidak mengikuti PUPNS di tahun 2015. Jadi pastikan Bapak Ibu harapannya semua PNS di IPB saat ini melakukan PDM, pemutakhiran data mandiri. Karena apabila tidak mengisi, maka Bapak Ibu yang tidak mengisi tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan manajemen kepegawaian. Seperti itu. Kemudian sebelum kita mengisi PDM ini, Bapak Ibu diharapkan terlebih dahulu menyiapkan dokumen pendukungnya. Jadi di sini ada kepangkatan, SK pangkat, kemudian pendidikan, ada ijazah, jabatan itu SK jabatan atau SK pangkat Bapak Ibu bagi yang pelaksana. Kemudian PMK jika ada, kemudian SK CPNS, kemudian PNS, diklat, kemudian keluarga ada surat nikah dan akta lahir, kemudian ada SKP, kemudian penghargaan, organisasi, kemudian CLTN. Bapak Ibu, berikut alur pemutakhiran data mandiri. Yang pertama, silakan login terlebih dahulu ke MySAPK. Kita di bulan Juli lalu itu sudah melakukan sosialisasi terkait pengaktifan atau login MySAPK. Nah, harapannya sih sudah login semua. Kemudian memilih pemutakhiran data mandiri, kemudian memilih UNOR verifikasi. Yang nomor 4 ini pastikan Bapak Ibu memilih Institut Pertanian Bogor.
Karena apabila Bapak Ibu salah mengirimkan, itu otomatis tidak dapat kita verifikasi. Kita ini verifikator IPB. Jadi pastikan bahwa ketika memilih unit verifikasi, memilih Institut Pertanian Bogor. Seperti itu. Kemudian apabila sudah memilih unit verifikasi, silakan Bapak Ibu melihat data-data yang ada di MySAPK. Apabila ada yang tidak sesuai, silakan ditambah atau diubah, kemudian mengunggah dokumen pendukung, kemudian memeriksa kembali usulan pemutakhiran, kemudian kirim pengajuan. Nah, untuk poin nomor 9, di sosialisasi itu nantinya akan ada info terakhir, tapi sampai sekarang itu belum ada. Jadi ketika Bapak Ibu nantinya di aplikasinya sudah hijau semua, di screenshot aja Bapak Ibu. Karena sampai sekarang kita cari-cari ini mengunduh bukti telah mengikuti pemutakhiran data itu belum ada. Jadi Bapak Ibu harapannya di screenshot saja apabila datanya itu sudah hijau semua. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada MySAPK. Kalau saran saya sih dari pengalaman lebih baik mengaksesnya lewat website saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa buka MySAPK BKN Go ID, kemudian mendownload dokumen pribadi Bapak Ibu melalui HR portal masing-masing pribadi. Seperti itu. Nah, apabila ada pertanyaan terkait PDM ini, PDM MySAPK, di bawah ini ada FAQ-nya, pertanyaan-pertanyaannya yang sering ditanyakan. Kemudian untuk informasi terkait permasalahan seperti minggu kemarin, itu ada di aplikasi ini Bapak Ibu. Jadi PDM ASN BKN Go ID. Nah, misalnya ada masalah di sistemnya, itu akan diumumkan di sini. Kejadiannya yang minggu kemarin sampai Senin tadi pagi. Jadi baca di PDM ASN strip asn.bkn.go.id. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu yang misalnya belum lupa password, silakan lupa password. Di sini adalah tahapannya, kemudian pilih lupa password, masukkan NIP, kemudian masukkan email. Kemudian Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan nomor token ke emailnya, kemudian silakan masukkan password. Nah, password ini pastikan Bapak Ibu memasukkan huruf dan angka dan ada satu huruf yang kapital. Berdasarkan pengalaman harus huruf dan angka saja, tidak boleh ada karakter lain selain huruf kapital, misalnya titik 2, kemudian strip, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian harus ada satu huruf kapital, huruf besar. Selanjutnya adalah halaman utama MySAPK seperti ini Bapak Ibu. Nah, langsung saja nanti ada Nah, di sini ada pemutakhiran data mandiri. Di sini ada pemutakhiran data mandiri, kemudian silakan Bapak Ibu lengkapi data mandiri. Nah, yang paling utama di sini adalah tanggal terakhirnya Bapak Ibu. Nah, di sini ini ngambil sosialisasi dari BKN. Nah, ini batas waktu ini sesuai dengan kementeriannya. Kalau yang di kita itu kalau tidak salah 14 Oktober 2021. Jadi kita masih ada sekitar kurang dari sebulan atau 3 minggu. Kemudian silakan Bapak Ibu lengkapi data mandiri. Nah, kemudian di sini secara umum Bapak Ibu update data mandiri hanya dapat dilakukan untuk satu data terakhir saja Bapak Ibu. Kecuali riwayat keluarga, kemudian riwayat CLTN, kemudian riwayat SKP. Jadi pendidikan yang diupdate adalah pendidikan yang terakhir, kemudian pangkat dan golongan adalah pangkat terakhir, riwayat jabatan yang terakhir, seterusnya seperti itu. Jadi hanya bisa memilih satu kali. Misalnya ada di riwayat penghargaan, Bapak Ibu mendapatkan penghargaan Satya Lencana, misalnya yang terakhir itu 30, silakan masukkan yang 30 terlebih dahulu. Karena yang bisa diinputkan hanya satu kali Bapak Ibu. Untuk yang riwayat SKP,
yang wajib diisi adalah yang tahun 2020 dan tahun 2019. Selanjutnya, untuk pemutakhiran data mandiri, Bapak Ibu diwajibkan memilih unit verifikasi Institut Pertanian Bogor. Kalau misalnya saya salah pilih, kemudian klik simpan, kemudian sudah diusulkan, nah itu akan ribet Bapak Ibu, karena harus menunggu verifikasi dari verifikator yang Bapak Ibu pilih. Misalnya Bapak Ibu pilih di Universitas Indonesia, maka otomatis kita harus kontak ke sana untuk ditolak atau disetujui atau perbaikan seperti itu. Kemudian ini UNOR-nya berhasil. Nah, tampilan seperti ini Bapak Ibu, apabila sudah selesai itu akan berwarna hijau. Kemudian merah itu berarti belum dilakukan perubahan atau belum melakukan verifikasi Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti ke-12 kelompok data ini adalah warna hijau semua. Apabila nanti ada suatu kasus misalnya, oh saya sudah hijau kemudian menjadi merah pada suatu ketika, nah itu dibiarkan saja Bapak Ibu. Jadi kalau memang sudah pernah merasa hijau, silakan cek di histori pengajuan di sebelah sini. Pastikan bahwa yang Bapak Ibu sudah input itu sudah ada di sini. Seperti itu. Kemudian misalnya kalau pernah hijau kemudian jadi merah, dicoba lagi saja besok Bapak Ibu. Itu biasanya sistemnya sedang sinkronisasi. Ini saya rangkum secara umum struktur formnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini adalah kelompok datanya, riwayat pendidikan, riwayat pangkat, kemudian dan lain-lain. Kemudian di sini ada riwayatnya. Nah, untuk yang terakhir tadi silakan langsung ubah data saja. Ubah data, kalau misalnya yang tambah baru silakan. Nah, kemudian ada beberapa kelompok data yang seperti ini, data riwayat misalnya penghargaan sudah sesuai, data riwayat CLTN sudah sesuai, data orang tua sudah sesuai. Misalnya. Nah, pastikan setelah Bapak Ibu melakukan perubahan data atau penambahan data, jangan lupa untuk klik data riwayat yang kelompok pendidikan itu sesuai dengan kelompoknya. Misalnya di sini ada data riwayat penghargaan. Nah, nanti setelah menambahkan penghargaan, jangan lupa memilih data riwayat penghargaan sudah sesuai. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya CLTN, Bapak Ibu tidak pernah melakukan CLTN, maka langsung saja diklik di sini data riwayat CLTN sudah sesuai. Seperti itu. Ini contohnya, silakan ubah data, kemudian di sini ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Secara umum seperti ini, memasukkan data, kemudian akan ada ringkasan sebagai konfirmasi. Ini tahapan kedua, upload data pendukung. Nah, data pendukungnya ini tergantung lampiran yang di atas tadi. Misalnya pendidikan berarti ijazah dan transkrip. Kalau misalnya penghargaan berarti sertifikat penghargaannya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang keluarga, terutama yang orang tua, tidak ada kewajiban untuk melampirkan dokumen. Nah, namun baiknya tetap ada dokumen Bapak Ibu. Karena nanti kan ketika diverifikasi, verifikatornya itu lebih mudah untuk melakukan verifikasi. Kemudian ada ringkasan, nanti Bapak Ibu scroll, nanti harus ada checklist Bapak Ibu. Saya menyatakan bahwa data yang saya input itu sudah benar, kemudian sudah dikirim. Seperti itu. Nanti akan ada notifikasi seperti ini. Kemudian apabila Bapak Ibu menambahkan atau data baru, itu tidak akan langsung muncul di daftar riwayat tadi Bapak Ibu. Jadi masih menunggu verifikasi dari admin IPB, kemudian ada verifikator Kemdikbud, nanti di paling akhir ada dari BKN. Ketika Bapak Ibu tambah baru itu tidak akan langsung datanya muncul di situ, tapi harus menunggu verifikasi terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini. Ini tampilan monitoring Bapak Ibu statusnya. Kita masih belum mulai verifikasi, insya Allah kita akan mulai melakukannya di minggu ini startnya. Kita sudah ada 500 usulan di aplikasinya kita. Jadi kalau misalnya 500 itu sebenarnya berarti pegawai itu masih Bapak Ibu. Jadi
Kalau misalnya satu usulan itu kan ada 12. Nah, 12 kali jumlah pegawai kita 2.500 berarti ya harusnya lebih ribuan sih. Nah, harapannya Bapak Ibu juga memastikan dan mendorong rekan-rekan di unit kerja Bapak Ibu untuk melakukan PDM ini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Mas bagi Bu yang ingin bertanya atau mendiskusikan terkait dengan pemutakhiran data ini, dipersilahkan. Assalamualaikum Bu Adel. Assalamualaikum. Baik, dengan Bu Maria dari MSP, silakan Ibu. Ya, mohon izin Bu Adel mau tanya ke Mas Ulul. Ini terkait PDM mandiri ya. Ini untuk kolom yang untuk kelompok riwayat CPNS. Nah, ada sebagian data yang pernah saya buka. Belum. Waktu itu suruh melampirkan STTPL, Bu, serta pelatihan. Nah, sedangkan kan yang dosen-dosen senior itu kehilangan, itu harus dilampirkan juga dokumennya. Ya, baik Bu Maria. Data yang lama gitu, yang lama itu harus di-upload. Kalau enggak kan dia nggak bisa tersimpan gitu, Bu. Waktu itu pernah ada yang nanya ke saya dosen tersebut. Bagaimana solusinya, Bu, untuk itu? Terima kasih. Bu Maria. Mas Ulul, silakan dijawab. Apakah STTPL Latsar ini wajib diunggah? Silakan. Itu di tab penghargaan diklat ya Bu? Atau di CPNS? Di CPNS, Mas Ulul. Karena di sana sih udah nggak ada sih. Sorry bentar. Kalau saya buka di sini udah nggak ada diklat di situ. Ini kan tab CPNS kan? Iya. Nah, di sini tidak ada dokumen itu. Jadi yang diupload hanya dokumen SKCPNS, SPMT opsional, kemudian SKPNS opsional. Jadi harusnya nggak ada masalah sih, Bu. Berarti udah di-update lagi kali ya, Mas Ulul? Ya. Ya, Bu Maria, jadi kalau ada yang wajib, itu memang harus di-upload. Tapi kalau opsional, tidak apa-apa, tidak diisi. Itu Bu Maria. Baik, Bu Adel. Terima kasih, Bu Adel. Ya, sama. Bertanya Bu Adel. Adel tanya. Silakan Pak Adam. Ini kemarin ada yang nanya, ini ada udah ngisi. Ada yang diminta tuh ada SK tentang unit organisasi UNOR ya. Itu SK karena SK IPB apa SK fakultas ya? Izin Bapak, itu terkait dengan UNOR, itu kalau tidak pernah, itu pertama kali masuk atau dia ada perpindahan gitu Pak? Enggak, orang-orang kita, orang IPB. Ya, silakan Mas Kan Ulul. di data isinya ada isian tuh. Universitas apa, terus di bawahnya ada SK UNOR tuh. Saya juga dapat screenshot dari teman-teman. Ya, silakan Mas Ulul. Itu kurang jelas sih Bu. Itu maksudnya di organisasi kah atau di mana? Karena kalau di organisasi ini, riwayat organisasi ini sebenarnya riwayat organisasi. Misalnya kita pernah ikut organisasi anggota apa, jadi anggota organisasi apa, jadi bukan unit organisasi gitu Pak. Kalau organisasi yang ini ya. Kalau lihat dari itunya kan itu wajib ya Pak. Iya. Kalau lihat jadi datanya. Kalau misalnya kita tidak pernah contoh misalnya ini saya ini tidak bukan unit IPB gitu ya, bukan itu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengikuti jadi anggota organisasi misalnya insinyur. Itu kan ada kartu anggotanya kan. Nah, silakan ditambahkan, kemudian nanti ada di sini
contohnya yang di sini Bapak Ibu. Jadi kan jadi hijau kan. Nah, nanti di sini ada nih data riwayat organisasi sudah sesuai. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengikuti organisasi sama sekali, misalnya langsung saja diklik ini. Jadi data Tidak usah diisi. riwayat organisasi sudah sesuai. Tidak perlu diisi, Sudah Pak. sesuai. Oke. Cukup Pak Usul, hatur nuhun. Ya. Izin tanya Pak Adel. Assalamualaikum. Iya, mangga Pak Atip. Kita mau tanya ke Mas Ulul. Baik, terima kasih Mbak Adel, Mas Ulul. Tadi kalau nggak salah Mas Ulul yang tahun 2001-2002 akan pensiun itu nggak usah ngisi atau gimana Pak? Tidak usah mengisi Bapak Ibu. Apa kata nanti tidak akan masalah nanti di kemudian hari Pak Sul? Itu pas sosialisasi sudah seperti itu Bapak. Jadi karena dikhawatirkan ketika YBS mengajukan PDM, ini kan PDM prosesnya panjang Pak. Jadi ada verifikasi dari IPB, kemudian ada verifikasi Kemdikbud, kemudian ada verifikasi dari BKN. Jadi ketika misalnya nih ada keluarga gitu, ternyata pengajuannya dia usulan misalnya usulan pensiunnya siapa istrinya, misalnya siapa anaknya, nanti kan ada cetak SK-nya jadi salah kan nanti bermasalah. Dan kebetulan Mas Ulul, kebetulan saya tahun 2022 ini memang pensiun ini. Oh. Nah, jadi nggak usah Pak ya? Tidak usah Pak. Tidak usah Pak. Baik. Makasih Pak Ulul. Makasih Mbak Adel. Iya, sama-sama Pak. Punten Mbak Adel. Mbak Adel mau izin nanya nih. Iya, silakan Pak Yadi. Nyambung pembicaraan Mas Atip ya terkait dengan ya terus terang saja Pak Atip juga tapi kan dikatakan sama-sama Pak Yadi. Kalau perlu nggak perlu isi dan itu akan bermasalah ke depannya terkait dengan pensiun. Sementara pensiun saya kalau nggak salah sudah diusulkan di Maret gitu ya. Kemudian saya sudah ngisi ini semua dan sudah hijau semua gitu. Itu gimana tuh? Apakah memang harus digimana kan gitu? Karena udah terlanjur ngisi dari awal, saya udah konsen ngisi, akhirnya sudah berhasil semua tuh hijau semua. Nah, menurut saya kalau sudah seperti itu gimana? Apakah nanti bermasalah atau tidak gitu ya? Kira-kira. Nanti kita waktu verifikasi kita tolak Pak. Ditolak nanti aja Mas. Oh gitu, baik. Kalau bisa ini ya Bapak Ibu, takutnya kita ketelingsut gitu. Nah pastikan yang misalnya yang rekan Bapak Ibu yang pensiun tapi mengisi, nah nanti mohon diinfokan juga. Itu. Artinya nanti akan diverifikasi oleh SDM dan ini akan ditolak begitu ya? Artinya tidak? Iya. Jadi kalau ditolak nggak nyampe ke level yang berikutnya. Diundur. Oke siap. Terima kasih Mas Ulul. Ya. Ya baik Pak Yadi. Itu ya Pak. Jadi nanti Assalamualaikum. akan kita tolak. Mau nanya ini Mas Ulul atau Mbak Ade. Ya, Pak kalau Ahmed, udah biru itu gimana itu? Kepala kepencet gitu udah biru. Bisa kembali dimerahin nggak? Biru apa biru apa hijau Pak Ahmed? Biru kayaknya ya, hijau. Pokoknya udah berubah gitulah warnanya. Warnanya dari merah jadi hijau, ya. Hijau merah. Di Madura biru daun, Bu. Gimana kalau udah gitu tuh? Ya, silakan Mas Ulul dijawab. Bapak posisinya pensiun tidak Pak di tahun 2023 Pak. Oh 2023 masih wajib isi Pak. Ya. Tapi warna itu udah kepalang ke itu gitu loh. Data belum masuk. Oh Bapak belum ulang gitu. Oh nggak ada reset ulang Pak. Nggak ada reset ulang, nggak ada. Nggak ada reset ulang. Oh. Paling usul perbaikan kali ya. Tidak ada Pak. Jadi memang kalau misalnya data sudah sesuai ya sudah gitu. Oh. Nggak ada perbaikan ya? Nggak ada di reset ulang nanti nggak bisa? Nggak ada. Tidak ada Pak. Jadi mungkin saya kirim share screen ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buka PDM ASN di sini ada FAQ tadi. Nah, apakah pegawai yang sudah memiliki SK pensiun tahun juga wajib PDM? Nah, bagi ASN yang pensiun tahun 2020, 2021, 2022 tidak wajib melakukan PDM. Nah, kalau misalnya sudah hijau tapi data saya salah itu udah tidak bisa dia apa-apain sih Pak. Jadi kalau bisanya cuma nanti dari verifikasi ditolak atau disetujui gitu aja sih Pak. Jadi gimana harus lapor atau gimana? Ya. Kenapa?
harus lapor atau gimana nih? Sudah Pak, nanti nunggu verifikasinya. Oh, biarin aja ya. Iya. Oke, makasih. Kalaupun ditolak berarti nunggu hasil verifikasi ya Pak ya. Rekomendasinya seperti apa gitu mungkin. Iya Pak. Verifikasinya kapan itu Pak kira-kira? Insya Allah minggu ini sudah mulai sih Pak. Oh, udah mulai. Ya, deh Pak. Selanjutnya Pak Afif, silakan Pak Afif. Sudah resep dari tadi, Pak Afif. Pak Afif, raise hand. Baik, Pak Afif. Selanjutnya, ada yang mau bertanya langsung lagi sebelum kita bacakan chat? Izin Mbak Del. Silakan Pak Badru. Maaf, masih error jadi nggak bisa online video. Ya, ini merupakan yang ditunggu tuh sebenarnya asosiasi MySAPK ini karena sudah jalan, tapi memang ada beberapa yang masih kendala. Pertama yang saya tanyakan adalah terkait dengan jabatan nih. Jabatan ini apakah memang katakanlah kalau seorang KTU apakah memang masih bisa dimasukkan ke dalam update data ini. Kemudian juga terkait dengan organisasi ini, organisasi yang di luar IPB atau memang yang di dalam IPB itu yang kita miliki. Yang ketiga itu adalah keluarga. Ini terkait dengan pengisian data orang tua karena itu ada terisi harus mengupload data-data surat lahir, sementara kami mungkin ada juga yang termasuk saya sendiri kelahiran orang tua sudah nggak tahu gitu, apalagi mungkin kalau ditanya terkait dengan bukti kelahirannya gitu. Jadi memang mungkin ini ada beberapa yang memang dijadikan ini gitu. Sementara itu aja Mbak Adel, terima kasih. Ya baik Pak Badru. Mas Lul silakan yang ditanyakan keluarga organisasi tadi Mas Lul. Yang organisasi yang jelas harus organisasi yang resmi sih Pak. Jadi organisasi misalnya yang punya akta pendirian, terus ada kartu anggota kayak gitulah. Tapi yang di luar, ya sebenarnya kalau IPB juga ada buat organisasi resmi ya bisa-bisa juga sih Pak. Yang jelas ada kartu tanda anggotanya juga. Mungkin kalau dosen seperti anggota profesi kali Pak Urul ya Pak ya? Iya. Ya. Izin bertanya dulu dan masih belum Pak tadi yang keluarga. Masih belum Pak Nana, sebentar belum selesai. Yang Pak Badru masih dua lagi ya tadi. Ya, yang keluarga seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya data keluarga Bapak Ibu misalnya orang tua memang tidak akan ada, ibaratnya kalau saya tambah data saya tidak bisa menjawab ini, Bapak Ibu ya silakan langsung konfirmasi saja data riwayat keluarga atau orang tua sudah sesuai. Seperti ini. Termasuk misalnya anak misalnya ternyata belum punya anak ya silakan langsung diklik sini, atau pasangan misalnya belum memiliki pasangan langsung disimpan aja data riwayat keluarga pasangan sudah sesuai, seperti itu. Nah kalau misalnya setelah diupdate ternyata di sini belum hijau, nah pastikan Bapak Ibu sudah klik ini semua, jadi 1, kemudian 2, kemudian 3, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita ada tambah baru, misalnya tambah data orang tua di sini, itu tidak langsung masuk di sini Bapak Ibu. Jadi nunggu hasil verifikasinya dulu. Kalau sudah disetujui sampai level BKN, baru nanti akan muncul di sini. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah tidak mungkin mencari dokumennya, langsung ini saja Bapak Ibu. Sudah? Kemudian. Satu lagi apa tadi Pak Badru ya? Organisasi keluarga. Saya sih 2 sih Bu tadi. 2 ya catatannya ya. Baik. Silakan Pak Nana. Baik. Kami walaupun di SDM tetap kami harus komunikasi, tidak ada beda dengan yang lain. Ini hal yang sederhana ingin saya tanyakan terkait dengan pengisian riwayat profil. Ini kan bisa diubah ya untuk profil itu. Jadi antaranya ada yang harus diisi yaitu terkait dengan kelas jabatan. Di situ diminta
Kak zaman supervisor atau KTU ya, itu level jabatannya itu. Bila ada salah upload, ini mungkin ada seringkali bukan saya yang salah upload, namun saya lihat di riwayatnya ini tidak ada fasilitas untuk perbaikan. Nah, umpama begini, ketika yang saya upload adalah terkait dengan jabatan. Karena ingin cepat-cepat berubah warna, dan memang sebenarnya masih ada hubungan tentang yang diupload itu, hanya salah upload. Yang seharusnya diupload itu SK jabatan, namun yang diupload berita acara pelantikan seperti itu. Apakah ini masih bisa diperbaiki, sementara yang ada tampilan di riwayat sudah berubah berwarna hijau. Nah, begitupun dengan kalau lihat dari data awal itu, karena sebagian orang tidak memperhatikan apa saja yang harus disiapkan. Seperti itu sudah ditegaskan legalisir seperti itu. Memang seyogyanya harus yang sudah dilegalisir. Ketika diupload itu belum dilegalisir. Nah, pertanyaannya bila nanti ada verifikasi, apakah itu dari pihak SDM dalam hal ini Mas Ulul akan sejauh itu memverifikasi. Demikian Mas Ulul. Terima kasih. Nah, untuk yang nomor 1 itu Pak, mungkin perlu kebijakan karena terkait kalau kelas jabatan kan sebenarnya ada SK jabatan ya. Nah itu di kita apakah kita yang memberlakukan sama dengan yang SIG atau tidak, itu harus kemudian yang kedua, memang sistemnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi di PDM ini pokoknya Bapak Ibu harus benar. Kalau salah ya sudah gitu, kita tolak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu, sebenarnya targetnya di sini adalah, kalau yang saya tangkap adalah Bapak Ibu belajar terlebih dahulu bagaimana cara mengusulkan perubahan data secara mandiri. Karena di tahun 2022, kalau kita lihat di FAQ-nya yang PDM tadi, ini akan dibuka sepanjang tahun atau akan buka setiap hari. Jadi misalnya kalau misalnya Bapak Ibu gagal sekarang, itu masih ada tahun 2022. Gitu. Nah, cuman di tahun sekarang itu lebih ibaratnya kalau kita nggak ditarget itu ya pasti nggak kira pada ngisi. Nah, makanya di sini ada periodenya. Nah, ada solusi lain adalah verifikator itu bisa merubah data secara manual, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu salah, itu kita bisa memperbaiki dari sisi verifikator. Nah, cuman kalau misalnya Bapak Ibu bayangkan 2.500 kali 12, nah itu sedangkan limit waktu dan limit orang kita kan terbatas. Nah, itu ya balik lagi nanti ke verifikatornya apakah sanggup atau tidak. Contoh misalnya, oh ternyata dokumennya yang salah. Nah, itu kan berarti kita harus kontak ke YBS. Kemudian YBS-nya nyari, nggak ketemu. Nah, itu ya otomatis kita tolak aja. Kecuali misalnya, oh ternyata ada tipe salah ketik di satu angka atau berapa, itu kita masih bisa perbaiki. Kemudian sesuai dengan edarannya Bapak Ibu, dokumennya harus scan asli, jadi fotokopi tidak bisa, ya otomatis kita tolak. Karena kalaupun kita setujui, pasti akan di level atasnya ditolak. Seperti itu. Baik. Makasih Mas Ulul. Selanjutnya mungkin dari Pak Arif. Silakan Pak Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adel, Mas Ulul. Maaf mau tanya tentang masuk ke riwayat keluarga. Riwayat keluarga itu istri, anak kan ya? Itu yang masuk daftar gaji atau gimana? Karena terkait pasangan, kalau ada pasangan yang PNS kan ada MySAPK juga. Nah, itu terkait itu apakah yang masuk daftar gaji atau bukan? Jadi contoh gini, istri saya kan isi MySAPK juga. Ya. Nah, itu Silakan, riwayat bisa keluarganya dijawab, diisi juga apa tidak gitu? Ya. Karena Mas Ulul juga istrinya PNS, Pak. Nah, itu ya. Silakan. Terima kasih Mas Ulul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngisi sih ngisi saja Bapak. Jadi, gitu ya. Jadi data keluarga karena nanti digaji belum integrasi sih Pak. Oh ya. Jadi anak-anak ya daftarin aja semua, asalkan ada dokumennya. Cuman ya tadi, yang keluarga termasuk ini ya nggak satu ya, bisa banyak.
Ya, Bisa berarti saja, diisi Bapak. aja ya. Ya. Ya, Oh, ya, baik. jadi walaupun tidak masuk daftar gaji, tapi keluarga, anak, orang tua di update aja datanya Oh, ya. Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya bacakan dari chat Bapak Ibu. Ini ada dari Intra Biokimia. Paulul izin bertanya, saya bantu update data dosen. Jabatannya harusnya yang diupload SK Guru Besar. Saya malah upload SK Asisten Ahli. Karena saya kira semua diupload SK-nya. Nah, ini mungkin kesalahan paling banyak Mas Ulul yang akan ditemui karena SK yang diupload itu kan SK terakhir, bukan dari semua SK. Silakan Mas Ulul. Ini jebakan sih Bu sebenarnya. Ya. Jadi ada dua Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu salah, itu kita juga rada bingung karena sebenarnya secara teknis kita bisa membantu untuk mengubah atau memperbaiki data tersebut. Nah, cuman dikhawatirkan nanti Bapak Ibu ada kecenderungan untuk ya udah nanti diverifikasi sama SDM. Nah, karena kita total itu paling nanti ada tim 10 untuk verifikasi Bapak Ibu. Jadi ada 10 orang dan kita kejar sampai tanggal Oktober itu 14 Oktober. Nah, harapannya Bapak Ibu menyelesaikan seperti itu. Kalau misalnya di sini ada SK Guru Besar salah, nah nanti kembali lagi ke masing-masing kan nggak mungkin saya sendiri nih, nanti ada timnya Bapak Ibu. Nanti ya tergantung dari load pekerjaan sih nantinya. Jadi kita berusaha bantu, cuman kalau misalnya load pekerjaan kita memang sudah banyak, kita tolak. Karena sebenarnya kita tolak pun nanti Bapak Ibu bisa melakukan updating lagi. Nah, target dari Bapak Ibu di sini sebenarnya hijau, cuman kan jangan hijau-hijau ngisi ngasal juga. Jadi harapannya sih bisa mengisi dengan benar. Itu aja sih Bu. Ya, nah ini mungkin relevan juga terkait dengan sama dengan penghargaan ketika kita memasukkan Satya Lencana. Ini sesuai dengan pertanyaan Pak Rashid. Saya mau memasukkan lagi lebih dari satu file di Satya Lencana, tapi sudah hijau, itu tidak bisa lagi Pak Rashid. Itu sama kasusnya dengan yang guru besar tadi. Ya. Sama ya. Jadi tinggal menunggu keputusan verifikatornya Pak ya. Jadi intinya data yang sudah dimasukkan sebenarnya sudah tidak bisa lagi dirubah-rubah gitu ya. Artinya sudah terlanjur hijau ya sudah hijau dulu aja. Nanti kalau ada verifikator bilang kuning kita belok lagi ke sana kali ya Pak. Kalau ada verifikator silakan diperbaiki karena ditolak diperbaiki gitu ya Pak ya. Baik. Iya terima kasih Pak Ulul. Ya sama-sama Pak Rashid. Kemudian izin bertanya dari Bu Isrianti di kolom pendidikan ketika akan menambahkan ijazah S1 tidak bisa. Ini bagaimana solusinya? Ini belum jelas sih pertanyaan tidak bisanya itu kenapa. Cuman yang dipastikan Bapak Ibu yang ketika menambahkan pendidikan itu sudah melakukan penyetaran ijazah atau ada SK pencantuman gelar. Jadi pastikan itu. Jadi bukan karena saya sudah sekolah, saya ada ijazah, langsung saya masukkan pendidikan itu tidak bisa. Jadi harus ada SK pencantuman gelar. Itu. Ya mungkin Bu Isrianti bisa menyampaikan masalahnya jaringan atau apa. Silakan Bu Isri. Bu Isrianti. Oh, sudah tidak ada. Baik. Dari Bu Yulia AGH, jika yang akan pensiun di tahun 2022 sudah mengisi. Nah, tadi sudah dijawab ya Mas Ulul, bahwa yang akan pensiun di 2022 tidak perlu mengisi lagi. Dan 2021 dan 2022 tidak perlu melakukan pemutakhiran data di MES APK. Jadi perlu saya tekankan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti bermasalah itu bukan karena SDM IPB yang salah. Jadi kalau kita lihat di FAQ di sini, sudah di statement bahwa bagi ASN yang pensiun tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak wajib melakukan PDF. Seperti itu. Kalau dari sosialisasi kemarin tidak disarankan untuk mengisi karena dikhawatirkan nanti datanya ketika SK-nya sudah dicetak, datanya berubah. Itu saja sih. Jadi statement bahwa yang pensiun 2021-2022 itu dari BKN. Gitu. Ya, selanjutnya dari Bu Ella, DKA, ini mungkin beberapa kasus juga Mas Ulul dari tadi, konfirmasi ulang lagi, jika pengisian data mandirinya sudah berwarna hijau, apakah tidak bisa diedit lagi? Karena
sudah dicoba ternyata susah. Bukan susah, emang nggak bisa Bu Ella. Silakan Mas Ulul ditambahkan. Hijau itu berarti tandanya bahwa data sudah dikirim Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah hijau ya ibaratnya kalau Bapak Ibu udah kirim ya sudah terkirim seperti itu. Itu saja sih Bu. Kemudian dari Pak Adrianto, mohon izin bertanya, jika tidak salah ada 3 item yang konfirmasi kirim, hanya yang terakhir, salah satunya adalah keluarga. Kebetulan saya mengisi 1 dan langsung klik kirim. Untuk itu bagaimana cara perbaikannya? Kalau sudah terkirim tidak bisa diperbaiki. Jadi nanti biasanya nanti yang muncul di sisi verifikasi itu yang berubah saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak melakukan updating data di misalnya anak, padahal memiliki anak, ya otomatis tidak muncul di kita. Karena yang Bapak Ibu ubah itu adalah misalnya di data istri. Seperti itu. Jadi kita tidak, secara teknis itu tidak bisa melakukan perubahan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah mengirimkan, sudah hijau statusnya, nah kalau ada perlu verifikasi dari SDM mungkin bisa ditolak atau diperbaiki, tapi kalau tidak menunggu mungkin selanjutnya dari verifikator diktinya BKN-nya Bapak Ibu. Kemudian apakah semua kolom wajib diisi? Kolomnya tidak wajib diisi, tapi yang 12 itu ya tergantung datanya ya Mas Ulul. Silakan Mas Ulul. Nah ini kolomnya ini kolom kotak datanya atau kolom yang mana? Kalau kolomnya, yang 12 itu kolomnya pokoknya kan 12 itu wajib hijau semua ya Mas Ulul. Wajib hijau semua Bapak Ibu. Ya. Jadi pastikan sudah hijau semua seperti itu. Saran saya dimulai dari CLTN misalnya itu cuti di luar tanggungan negara. Misalnya Bapak Ibu tidak pernah, silakan data riwayat CLTN saya sudah sesuai. Itu langsung hijau Bapak Ibu. Termasuk misalnya ada banyak sih tadi organisasi misalnya. Biasanya kalau yang jarang aktif langsung hijau saja. Host minta di mute yang silakan Mas dilanjutkan. Udah sih itu aja. Udah. Jadi Bapak Ibu ada 12 kolom yang wajib hijau semua Bapak Ibu, itu dipastikan warna hijau, tapi dipastikan datanya kalau misalnya harus update, kemudian ada yang harus diunggah, tapi kalau misalnya tidak ada yang perlu diperbaiki, diklik aja langsung data sudah sesuai gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian ada dari Pak Taufik, bagaimana kalau email dan password lupa? 10-20-nya nggak bisa. Ini pertanyaannya email dan password email. Kalau email pribadinya yang lupa, kita tidak bisa bantu Bapak Ibu. Bisanya adalah mengubah email yang terdaftar di BKN menjadi email yang Bapak Ibu tahu passwordnya. Dirubah aja. Nah, karena kan gini, banyak kasus di kita, staf-staf kita itu memang jarang memakai email. Itu loh, setiap harinya itu memang pegangnya tuh pegang Strum, pegang Arit gitu kan. Jadi memang jarang. Nah yang seperti itu, terus terang memang emailnya itu benar-benar lupa, apalagi password. Apakah harus ganti atau gimana? Itu aja Mas Ulul. Kalau saran saya dialihkan ke APPS Pak. Jadi APPS. Iya APPS. Karena di APPS itu harusnya kalau dia teknik IPB, terutama PNS itu harusnya sih ngisi logbook sih Pak. Pas jadi logbook, username ya? Dan passwordnya pasti tahu gitu. Kemarin juga beberapa kasus nggak tahu kalau ternyata user ID PB itu ternyata ada emailnya. Itu sih kebanyakan pada nggak tahu. Ketika ditanyain bisa login SR portal nggak Bapak? Bisa. Login logbook bisa. Nah itu cuma diarahkan aja ke APPS PBHCID, masukkan username dan passwordnya itu otomatis nanti sebenarnya emailnya sudah ada. Iya. Kalau di lapangannya ternyata tidak ada, silakan lapor ke DISTD. DISTD, oke. Makasih Mas Ulul, Badal. Ya, sama-sama. Ini berarti belum aktivasi berarti Pak Ule ya? Belum sama sekali, masih banyak. Mohon dibantu Pak Ule ya. Siap, Ibu 86. Maklum aja Bu ya. Ya, siap. Kemudian ini izin bertanya, nah, seperti disampaikan tadi Mas Ulul, yang wajib mengisi adalah yang mengisi PUPNS 2015. Nah, jadi kalau PNS-nya tahun 2016 dan selanjutnya,
apakah tidak perlu mengisi? Apakah nanti akan bermasalah bila mengusulkan kepangkatan dan banyak bertanya mengenai nomor tapera, bagaimana memperolehnya? Terima kasih. Silakan Mas Ulul. Kalau tapera tidak wajib sebenarnya diisi Bapak Ibu. Saya sih nggak punya, jadi saya kosongkan. Jadi yang pertama, yang Apple PNS ini kalau tidak ikut harus lapor dulu ke kita Bu, ke SDM, nanti kita kirimkan ke Kemdikbud ke BKN. Nah, itu ada beberapa dokumen yang memang harus dilengkapi oleh yang bersangkutan. Gitu. Nah, berarti untuk tahap sekarang yang CPNS sesudah 2016 itu terpisah Mas Ulul ya pengajuannya ya. Ya. Undangannya tadi melalui apa Mbak Adel? Apakah mengusulkan dulu ke Direktorat SDM kemudian kita rekap ya Mas Ulul? Ya. Ya. Surat aja Bu ke SDM. Bu. Surat Bu ke Direktorat SDM Bu Nisa. Ya. Kemudian dari Pak Anang, Pak Ulul izin bertanya terkait dengan berkas untuk pegawai yang tidak punya RPMK, tidak pernah CLTN, dikosongkan aja Pak, langsung diklik saja data sudah sesuai. Kalau memang tidak ada TLN dan RPMK-nya, itu langsung hijau nanti Pak. Kemudian izin yang tadi dikonfirmasi aja, yang misalnya tidak PUPNS itu dicoba aja login. Yang mana Mas? Yang tadi Bu, yang tidak PUPNS 2015 itu. Oh ya. Karena secara teknis kalau di info dari yang memberikan sosialisasi itu mereka tidak bisa registrasi. Nah kalau misalnya bisa registrasi ya dicoba aja. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kita sepakati Bapak Ibu untuk yang PNS-nya sesudah 2016 silakan dicoba di sistem MySAPK apa bisa mengisi atau tidak, gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau tidak, selanjutnya mungkin perlu menyampaikan ke Direktur SDM untuk semua PNS yang sesudah tahun 2016. Oh, boleh. Mungkin salah. Kalau yang PNS baru mah nggak usah Bu. Sudah kalau mutakhir misalnya, ya datanya? Iya, udah otomatis ada. Nah jadi, itu 2016 kan lumayan lama Mas Ulul. Gimana? Kalau yang itu kan PUPNS itu 2015. Ya. Nah, pokoknya kalau misalnya dia sudah jadi PNS, tetapi di 2015 itu tidak mengisi PUPNS, nah dia yang lapor. Kalau misalnya CPNS-nya diangkat 2019, tidak usah. Jadi langsung registrasi aja. Jadi semuanya mengisi PNS tetap ya? Iya semua Bu. Cuman yang tadi kalau misalnya dia tidak mengisi PUPNS 2015, otomatis kan kalau PNS baru pasti tidak mengisi gitu. Cuman yang aktif di 2015, tapi dia tidak ikut mengisi PUPNS 2015. Oh ya, baik. Kemudian terkait dengan berkas udah tadi. Untuk riwayat keluarga, apakah keluarga yang masuk daftar gaji tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, semua keluarga yang bersangkutan di-update datanya. Ya, Pak Arif. Kemudian dokumen orang tua kalau tidak ada karena sudah meninggal, apa bisa? Itu diklik saja Pak, data sudah sesuai, jadi mungkin tidak perlu diisikan data. Kemudian, kalau misalnya Bapak Ibu bisa mengisi data sebagiannya, itu diisi saja. Karena di buktinya itu tidak wajib Bapak Ibu kalau kita mengisi data orang tua, itu dokumennya tidak diperlukan. Jadi bisa diisi, asalkan Bapak Ibu yakin dengan data yang Bapak Ibu ikutan. Kalau misalnya tidak yakin, ya tidak usah diisi, langsung aja data sudah sesuai, data orang tua sudah sesuai. Kemudian di sana nanti ada pilihan Bapak Ibu orang tuanya itu kondisinya hidup atau meninggal, bisa diupdate di situ Bapak Ibu. Kemudian kalau PMK, peninjauan masa kerja itu diisinya apa Mas Ulul? PMK itu Bapak Ibu silakan cek di SKCPNS-nya. Jadi di SKCPNS, kalau misalnya Bapak Ibu ada membawa masa kerja, ibaratnya di SKCPNS itu misalnya 5 tahun sekian bulan, nah silakan isi PMK-nya, kemudian tampilkan SKCPNS-nya. Seperti itu.
Nah, kalau jalur honorer kemungkinan ada semua Bapak Ibu untuk PMK-nya ya. Kemudian menyambung pertanyaan Pak Oman untuk PMK yang dimasukkan tahunnya itu apakah yang tertera pada pangkat golongan terakhir? Nah, otomatis yang CPNS Bu kan. CPNS ya? Iya. Tahunnya tahun CPNS tersebut. Iya. Dan jika orang tua sudah lama meninggal dan kita tidak menyimpan surat keterangan meninggal, bagaimana? Soalnya kalau data tidak terisi maka tidak selesai pengisian. Oh, tadi sudah dijawab. Sebenarnya tidak wajib Bapak Ibu untuk unggah dokumen di orang tua. Sebisa data yang dimasukkan itu yang diupdate. Kemudian untuk fungsional umum, TMT jabatan dan TMT pelantikan diambil dari data mana? Dari SK pangkat terakhirnya Bu. Yang SK pangkat terakhir ya? SK pangkat terakhir. Kemudian saya pernah update data MySAPK untuk data keluarga. Kenapa tidak semua data tidak terupdate? Saya entry data istri dan anak-anak. Yang terupdate data istri saja, status sudah selesai. Nah, ini sudah disampaikan tadi Mas Ulul, termasuk kasus saya kemarin ketika kita update di data keluarga, itu tidak otomatis muncul Bapak Ibu di sistem, tapi bisa di tracing di histori usulan Bapak Ibu. Kalau anak udah menikah dimasukkan juga, Mbak? Data anak dimasukkan aja, Bu. Tetap dimasukkan, Bu. Ya, benar. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Punten Mbak Adel. Mbak Adel, Ya. punten yang kalau anaknya sudah beda kakak berarti nggak usah dimasukin loh. Yang udah menikah. Kalau tadi kesepakatannya kita semua data keluarga dimasukkan walaupun udah beda kakak udah menikah, Bapak Ibu. Oke, yaudah. Mungkin khusus gimana Mas Ulul? Khusus DPSPL, yang penting sih data anak yang di kakak juga nggak apa-apa sih, nggak harus strict kita semua, misalnya anaknya ada secara personalnya Bapak Ibu. Yang penting ada buktinya seperti itu. Jadi nggak ya tadi kan kalau yang ditanyakan kan di daftar gaji itu nggak ada kaitannya sih. Yang penting kalau Bapak Ibu mau memasukkan anaknya ke situ ya silakan. Yang penting ada buktinya. Tapi data anak itu kalau nggak salah kemarin saya pas mengisi itu wajib melampirkan akte lahir atau surat identitas anak Bapak Ibu, itu yang harus dipastikan ya. Kemudian dari Pak Nana Yohana, Assalamualaikum Mas Ulul. Maaf mau tanya bagaimana kalau lampirannya belum dilegalisir tapi warnanya sudah hijau. Nah ini tadi yang harusnya dokumen asli yang di-scan. Silakan Mas Ulul. Ya, tadi Pak pilihannya ditolak sih Pak. Atau nanti kita buat tahu nih nanti kita skemanya seperti apa ada web center atau seperti apa. Yang jelas kita lihat pekerjaan tim verifikator nanti Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak kejar, kita lebih ke menghabiskan dulu gitu. Jadi fokus kita adalah karena selain sanksi kepada pegawai, ini ada sanksi juga kepada verifikator Bapak. Jadi bukan hanya ASN yang dihukum kalau misalnya tidak menyelesaikan, tetapi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyelesaikan juga kena teguran. Jadi di PPT yang ini kan ada juga. Nanti kita lihat di lapangan sih, makanya saya kurang bisa berjanji pasti akan kita bantu perbaikan. Kita kejar target terlebih dahulu, Bu. Tapi kita sudah selesaikan verifikasi terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, baik Mas Ulul. Kemudian ini pertanyaannya. Ya, jadi yang diupload SK pangkat terakhir. Ya, Mas Ulul ya. SK pangkat terakhir. Kemudian dari Bu Neni, Assalamualaikum Mas Ulul, untuk pengisian riwayat keluarga, data anak kan harus diisi juga. Ternyata belum lengkap, misal KAI, tidak ada, gimana solusinya? Kudu legalisir segala udah Pi. Kudu legalisir segala. Hampirana. Oh, minta di mute. Berarti dibuat dulu Bu kartu itunya,
karena memang diminta sih itu kartu. Ya, betul. Jadi harus dilengkapi dulu Bapak Ibu ya. Kalau yang wajib diunggah harus dilampirkan. Kemudian punya saya sudah hijau semua. Hanya banyak file yang bukan asli. Nah, ini nanti akan ditolak ya Bapak Ibu. Kemudian izin bertanya, untuk lulusan luar negeri biasanya tidak ada transkrip nilai, jadi hanya ijazah saja. Sedangkan pilihan upload transkrip bukan opsional ya, wajib ya. Apakah boleh yang diupload ijazah juga untuk transkrip nilai tersebut? Jadi sama-sama ijazah gitu untuk keduanya. Itu ada surat keterangan biasanya Mas Ulul ya? Iya sih, ada keterangannya sih biasanya. Ya. Cuman kalau misalnya nggak ada, belum ditanyakan juga sih itu. Ya. Nanti kami tanyakan dulu ya Bapak Ibu untuk yang terkait dengan ijazah luar negeri yang tidak ada transkrip nilainya. Kalau saran saya sih lebih upload penyetaraan sih Bu. Kalau daripada sama-sama ijazahnya, mending diupload penyetaraan ijazah. Mas Ulul. Ya. Yang penyetaraan juga itu ada pilihan uploadnya ya. Jadi ada 3 iya. kalau nggak salah. Yang penyetaraannya malah opsional. Opsional itu. ya, karena kan tidak membedakan. Iya. Ya udah ijazah aja nggak apa-apa. Ijazah aja Mas Ulul. Ya karena mau nggak mau kan harus hijau Bu. Iya nggak ada transkripnya masalahnya. Ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi ijazah 2 kali di upload. Baik, terima kasih Bu Adel. Ya, sama-sama Mas Ridwan. Kemudian di riwayat penghargaan saya belum upload tapi saya sudah hijau. Itu gimana Mas Ulul? Ini banyak yang cepet-cepet nih warna hijaunya. Ya sudah Bu, direlakan saja Bu. Jadi ya udah ditunggu periode ini saja. Jadi tidak apa-apa sih sebenarnya kalau misal salah. Nah cuman nanti akan ada updating lagi nanti di tahun 2022. Itu dibuka terus Bapak Ibu. Jadi nantinya PDM ini kalau misalnya yang dosen itu mengetahui sister itu nantinya akan seperti sister Bapak Ibu. Jadi usulan perubahan atau perbaikan data itu bisa dilakukan kapanpun. Cuman nanti akan ada verifikasi bertingkat. Ya, jadi tunggu periode berikut dan pemberitahuan selanjutnya ya Bapak Ibu bagi yang sudah terlanjur mengklik hijau dan belum mengisi datanya dengan benar. Kemudian izin bertanya Pak Ulul, di profil ada isian kelas jabatan ini yang perlu kita sepakati bagi Bapak Ibu yang sudah fungsional. Tentunya itu kelas jabatannya lebih mudah karena sudah mengikuti aturan BKN. Nah, bagi yang belum nanti akan ada informasi dari SDM. Mas Ulul untuk daftar riwayat ortu, kalau ortunya PNS tapi lupa NIP karena sudah meninggal, apa yang harus dilakukan? Ketika orang tua kita PNS kemudian sudah pensiun, itu masuknya bukan PNS Bu. Oh gitu ya, jadi bukan, jadi tidak perlu diisi ya, masuknya jangan PNS ya, begitu ya. Diisinya bukan sebagai PNS-nya. PNS. Ya gitu ya Bapak Ibu, jadi pilihnya jangan PNS kalau sudah meninggal. Izin bertanya tentang riwayat jabatan. Kalau kita yang punya jabatan KTU, nah ini yang isinya jabatan fungsional umum ya Mas Ulul. Ya. Jadi SK pangkat terakhir sih kalau misalnya ini kalau mau. Ya dilihat di jabatan di SK-nya ya. Ya. Untuk pengisian UNOR tidak boleh kosong. Jadi harus diisi apa? Untuk pengisian riwayat jabatan. Yang Juanda bukan Ibu? Iya. Bentar. Ya Pak, betul Pak, siap. Ya Pak. Ada sih Bu. Jadi misalnya Pak Juanda kira-kira unit organisasinya apa Pak?
Pak Juanda. Ya, Mas Lo. Itu untuk UNOR. Ya, sini kan saya klik nih di itu jabatan. UNOR tidak boleh kosong gitu. Gimana tuh? Itu untuk jabatan fungsional umum kan. Terus Menteri Pendidikan UNOR tidak boleh kosong tuh. Honornya kan Institut Pertanian Bogor, Mas Lulu ya? Tergantung di strukturnya, tergantung SOTK-nya kita. Kalau contoh di saya itu bisa sampai ke seksi, Pak. Karena seksi di bawah SDM dari dulu kan nggak berubah-ubah, Bu. Kalau Pak Juanda dari mana, Pak? Ini komite. Matematik saya dari. Oh, itunya isian ininya. Ya. Tambah data riwayat jabatan ini. Riwayat jabatan. Jadi ini kan yang bagian sini ya, Bu, Pak? Iya. Ya, betul itu. Nah, ini tergantung ininya sih, Bu. Kalau yang di saya kan ada nih yang Subdirektorat Administrasi Pengembangan Karir. Ya. Nah, saya juga ada, itu masih yang lama. Itu bisa kita edit ya berarti ya. Ya. Jadi di sini bisa Bapak Ibu cari sih, ini ada gizi masyarakat, terus Departemen Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Nah, yang jelas pastikan bahwa ininya ada Institut Pertanian Bogor, Bapak Ibu. Oh, untuk UNOR-nya itu Institut Pertanian Bogor ya? Ya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ada di tata usaha departemen. Ya udah di sini berarti. Ya, pasti ada sih, Pak. Bapak di departemen kan? Pilihnya yang ini aja, data usaha departemen matematika. Matematika ya. Ya. Oke. Bisnis. Hah? Dulu yang ini bisa dilanjut nggak, Bang? Kalau bisnis. Ke bawahnya. Ada Bapak Ibu. Tapi kok ada Enggak, ini yang ITB, Bu. Makanya jangan sampai salah di sini. Harus ada Institut Pertanian Bogor. Baik, Mas Ulun. Makasih. Selanjutnya dari ini, Mas Ulun. Bisa dilanjut nggak? Ya, yang mana, Pak? Kemudian dari Pak Lanjut nggak? Yang dari UNOR yang tadi bawahnya apa, Pak Ulun? Bentar. Ininya kolom berikutnya. Ya. Tanggal pelantikan itu nggak wajib setahu saya. Jadi kalau fungsional pelaksanaan itu nggak ada tanggal pelantikan. Terus lanjutkan. Kalau yang SK ini SK pangkat, Pak. Yang di bawah UNOR, Pak Ulun. Yang mana? Yang di bawah UNOR ada lagi nggak? Ya. Ini. Jabatan, kemudian TMT, dan pelantikan. Nah itu kalau tidak wajib, ya tidak ada dokumennya, nggak apa-apa ya, Mas Ulul ya. Nah, ya selanjutnya ada lagi nggak? Ini pendukung, Pak, dokumen pendukung, Pak. Oh, pendukung. Ini SK pangkat kalau dia yang tadi pelaksana. Kalau fungsional kan itu dari sana, Mas Ulul, ada ini SK UNOR gitu lah yang dia tanyakan tuh. Saya nggak bisa jawab kemarin tuh. Oh, di sini ya, di sini. Oh, udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada, oke. Tadinya ada ya? Kurang tahu sih ini. Iya, tadinya dari bawah itu ada SK UNOR-nya gitu. Kemudian saya tanya, nggak punya SK-nya kalau IPB, seingat saya gitu. Saya Kalau kayak gitu ada pakai SK SOTK aja, Pak. Oke. SK UNOR, unit organisasinya IPB kan. Keterangannya ada wajib tuh, Mas Ulul, kemarin waktu di ini screenshot ke saya. Ya, nggak, kalaupun wajib nanti isiannya SOTK, Pak. SOTK-nya IPB. Oke. Terima kasih, Mas Ulul. Kemudian pertanyaan dari Pak Pip. Untuk pengisian MySAPK itu yang bersangkutan atau bisa orang lain pegawai yang ditunjuk? Bisa orang lain, Bapak Ibu, tapi baiknya Bapak Ibu sendiri yang mengisi. Itu ya, Bapak Ibu. Karena kalau menyerahkan nasib Bapak Ibu ke orang lain, belum tentu itu benar, Bapak Ibu, data yang diisi. Jadi kalau bisa, diisi sendiri.
Kalau dosen kan suka nyuruh Bu gitu. Kalau dosen sebenarnya kan yang bersangkutan kewajibannya sebagai PNS Bapak Ibu mengisi. Tapi apabila meminta tolong Bapak Ibu dan Bapak Ibu bersedia ya mangga itu ya Bapak Ibu. Tapi risiko ditanggung sendiri ya. Ya, betul. Ya, karena beberapa kasus ketika orang lain yang menginput terjadi kesalahan akhirnya kan Betul, Bu. ini Ya. ribut gitu Bapak Ibu. Kemudian Mbak Adel. ya silakan Bu Titi. Enggak, tadi cuma nyeletuk aja benar Mbak Adel gitu. Mbak Adel. Ya. Kemudian ada pertanyaan, maaf tadi menyambung pertanyaan saya mengenai kendala ijazah S1 tidak bisa upload, tapi kolomnya sudah hijau, sepertinya tidak bisa di-input ulang ya. Oke, kalau sudah hijau, tunggu ini aja ya Bapak Ibu, pemberitahuan selanjutnya, karena sudah tidak bisa diapa-apakan kalau sudah hijau. Kemudian Mas Sulul, kalau sedang diusulkan pangkat jabatan, apakah ditunggu keluar? Jangan ditunggu Bapak Ibu. Apa yang ada SK-nya itu yang diupdate ya Bapak Ibu. Kemudian Mas Ulul untuk daftar riwayat jabatan untuk yang tidak punya Japung, apakah data yang dia-upload itu SK CPNS? Ini di riwayat jabatan. Riwayat jabatannya berarti fungsional umum apa yang diupload Mas Ulul? Ini kalau CPNS ya di SK CPNS-nya Bu, nggak ada jabatan lain soalnya. Ya. Kecuali misalnya dari CPNS, oh enggak sih, kalau jadi dosen harus fungsional dulu. Ada Japung ya kan? Harus PNS juga. Ya. Dari Panana lagi, maaf untuk lampiran apakah harus asli? Iya Bapak Ibu, ditekankan sekali lagi yang di-scan adalah dokumen yang asli. Karena kalau fotokopi itu akan ditolak oleh verifikator. Kemudian dari Pak Sopyan untuk data riwayat keluarga, kalau misalkan data sudah sesuai, bisa